Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana Fauzan yang justru malah melakukan sebuah blunder sehingga membuat Rindu benar-benar hancur dan trauma ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Ayu memang mengajak Fauzan untuk merayakan hari ulang tahun Rindu ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, saat itu Fauzan datang ke pesantren untuk membawa Ayu dan juga Rindu ke sebuah pasar malam. Ya, dari sana Rindu juga sudah berkata ya kawan-kawan bahwa Fauzan sepertinya lupa dengan semua ini. 5 Mei adalah hari di mana Rindu terpisah dari orang tuanya, dan itu juga sebagai salah satu pengingat Rindu. Dan Rindu juga bertemu dengan ayah angkatnya. Jadi 5 Mei itu bukanlah hari ulang tahun Rindu, melainkan hari yang sangat menyakitkan untuk Rindu. Fauzan sudah pernah mengetahui tentang semua ini, namun karena Fauzan dibutakan dengan rasa ingin balikan dengan Rindu, sehingga Fauzan pun memanfaatkan semua ini dan memanfaatkan Ayu untuk bisa dekat dengan Rindu. Fauzan membawa Rindu dan juga Ayu ke pasar malam. Bahkan Fauzan sudah menyiapkan kembang api yang akan dinyalakan pukul 6 sore. Awalnya Rindu dan juga Ayu tampak biasa-biasa saja, bahkan mereka terlihat senang. Mereka naik mobil-mobilan dan bahkan Fauzan sampai melakukan lempar gelas ya kawan-kawan. Namun semua itu tiba-tiba berubah ketika Ayu tiba-tiba pergi ke toilet dan dibawa pergi oleh Alia. Rindu benar-benar sangat shock, dan Rindu saat itu benar-benar sangat panik. Rindu takut apabila nanti dirinya justru akan terpisah dari Ayu, seperti apa yang Rindu alami, terpisah dari ibu kandungnya di pasar. Rindu dan juga Fauzan mencari Ayu hingga malam hari ya kawan-kawan. Dan ketika jam 6 sore, pihak pasar malam membunyikan kembang api. Hal itu bukan membuat Rindu bahagia, malah justru membuat Rindu semakin trauma ya kawan-kawan. Rindu menangis dan juga ketakutan, sementara Ayu saat itu sedang melihat pesulap. Untung saja saat itu Adi menemukan Ayu ya kawan-kawan. Adi mengatakan kepada Ayu bahwa saat ini ibunya sedang mencari Ayu. Ayu akhirnya dibawa oleh Adi untuk bertemu dengan Rindu, dan mereka pun terlihat dibawa ke sebuah tempat ya kawan-kawan di salah satu pasar malam itu. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di sana Bunda Aminah pun
memeluk Rindu ya kawan-kawan, karena Bunda Aminah tahu bahwa saat ini Rindu benar-benar sedang sangat hancur. Rindu pun bertanya kepada Bunda Aminah, mengapa dulu ibu kandungnya meninggalkan Rindu di pasar malam. Ya, seharusnya dari cerita Rindu dan juga Bunda Aminah, mereka bisa saling mencocokkan satu sama lain. Bunda Aminah kehilangan Renjana di sebuah pasar malam, dan Rindu juga ditemukan oleh pihak kepolisian di sebuah pasar malam. Seharusnya Rindu sadar dan juga Bunda Aminah sadar bahwa mereka adalah ibu dan anak ya kawan-kawan. Namun memang mereka belum bisa menyadari satu sama lain bahwa mereka itu adalah ibu dan juga anak. Sementara itu, saat itu Fauzan dan juga Adi hanya bisa melihat semua itu. Adi merasa bahwa saat ini Rindu benar-benar hancur dan Rindu harus mendapatkan kebahagiaan. Adi berusaha untuk membahagiakan Rindu ya kawan-kawan. Adi pun langsung membawa Rindu pulang ke pesantren untuk bisa menenangkan Rindu. Sementara itu, Fauzan terlihat menangis di mobilnya. Fauzan sangat menyesal karena keegoisannya dan juga rasa ingin kembali kepada Rindu dan memanfaatkan Ayu, sehingga membuat Rindu malah justru semakin hancur. Fauzan datang ke pesantren, namun saat itu Adi menghalang-halangi Fauzan. Adi mengatakan jika saat ini Rindu sedang tidak bisa ditemui karena Rindu benar-benar sedang sangat hancur. Ya, saat itu Rindu terlihat sedang berbaring di atas kasurnya. Rindu menatap langit-langit pesantren dan terlihat bengong ya kawan-kawan, menandakan bahwa Rindu sedang tidak baik-baik saja. Ya, kali ini Fauzan benar-benar melakukan sebuah blunder fatal. Fauzan melakukan semua hal yang sangat Rindu takuti dan membuat trauma Rindu kembali lagi. Itu membuktikan bahwa Fauzan sebenarnya tidak benar-benar mencintai Rindu dan tidak bisa memahami Rindu. Fauzan hanya mengedepankan egonya saja untuk bisa dekat dengan Ayu. Nah, kira-kira apakah setelah ini hubungan Fauzan dan juga Rindu akan semakin merenggang? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.